Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa imamis sholihin wa za'imil mujahidin at-tayyibin at-tahirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, juga tidak pernah saya lupakan para remaja yang kita banggakan. Hadirin hadirat semua yang dimulakan Allah yang saya hormati. Mari kita tidak henti-hentinya selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak sekali nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Shalawat salam semoga terlimpah pula kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara, kajian rutin bersama saya adalah Kitab Arba'in, dan kita sudah sampai hadis yang ke-12, yaitu tentang menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Itu berdasarkan hadis yang ke-12 ini, yaitu kemarin kita sudah sampaikan inti hadisnya adalah min husni islamil mar'i, di antara tanda sempurnanya Islam seseorang atau di antara baiknya Islam seseorang adalah tarkuhu mala ya'nihi. Tarkuhu mala ya'nihi, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari hadis inilah maka topik hadis ke-12 ini adalah menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Mengapa kita harus menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat? Karena kita hidup di dunia hanya sekali. Kalau kita hanya sekali ini nggak bisa diulang. Kita kalau sudah meninggal, pertanggungjawaban setelah kita hidup di dunia itu tidak kita, kalau misalnya kita gagal di akhirat karena perilaku-perilaku buruk, banyak perilaku-perilaku yang tidak berguna kita lakukan di dunia, pertanggungjawabannya adalah nanti kelak di akhirat. Kita panennya adalah di akhirat. Semua yang kita dapatkan di akhirat adalah tergantung apa yang kita tanam waktu kita di dunia. Jadi
tidak akan ada orang yang waktu di dunia tidak baik lalu masuk surga. Begitulah sebaliknya. Tidak ada orang yang waktu di dunia baik lalu Allah lupa tidak mencatatnya. Sehingga kemudian menjadi orang-orang yang merugi, tidak akan. Karena itulah maka di dunia tidak ada alasan untuk kita berbuat kemudian sampai kita terjerumus berbuat tidak bermanfaat. Jadi mumpung urip istilahnya, mumpung hidup, mari kita sebisa-bisa berbuatlah yang berguna. Saya sering mengistilahkan, saya sering mengutip kata-kata orang bijak, nilai ayam pada telurnya, nilai sapi pada dagingnya, nilai manusia pada ilmu dan akhlaknya atau nilainya pada manfaatnya. Orang yang tidak berilmu ya memberi manfaat ya, akhlaknya ya. Jadi itu nilai manusia. Nggak ada orang yang mau telurnya manusia. Nah, jadi sejelek-jeleknya ayam masih ada nilainya, yaitu telur. Sejelek-jeleknya sapi, dagingnya mahal. Tapi manusia nggak ada nilainya. Ya. Daging manusia kalau sudah terpisah dari jasad itu adalah daging batang. Ya, itu sudah nggak ada nilainya. Nah, nilai orang itu adalah pada manfaat apa yang kita lakukan. Maka Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik kita itu yang bermanfaat. Maka mari kita berbuat yang manfaat. Ya. Ada orang mengatakan hidup pada zaman sekarang susah, sulit untuk bermanfaat karena pengaruh teknologi. Kadang-kadang sing salahnya teknologi. Kita selalu menyalahkan pihak lain. Semua itu tergantung pada kita, Bapak. Teknologi itu netral. Teknologi itu netral. Kadang-kadang kita menyalahkan zaman, menyalahkan keadaan. Zaman saiki angel, orang kaya zaman kemien. Orang zaman gemini, orang zaman saiki, zaman dulu ya orang berbuat tidak manfaat ya ada, orang berbuat manfaat ya ada. Zaman sekarang juga begitu. Zaman itu netral, teknologi itu netral. Teknologi mau dijadikan alat yang bermanfaat ya bisa, mau dijadikan alat tidak berguna juga bisa, tergantung manusianya. Wong itu benda mati. Yang memiliki peluang untuk dari awal tidak ini kan sudah ada sebutannya, misalnya setan atau iblis itu memang hidupnya untuk menggoda, itu satu. Kemudian kalau binatang disebut binatang buas, binatang berbahaya, itu karena dia buas, dia binatang itu nggak sekolah. Jangankan orang nggak ini, pelatihnya saja kadang-kadang dipangan. Itu namanya berbahaya. Tapi kalau selagi namanya manusia itu berpotensi bisa sesuatu yang bermanfaat bisa dibelokkan tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak bermanfaat bisa ini. Semua tergantung manusianya. Maka manusia itu, agama itu memberikan tuntunan bagaimana kita menjadi manusia yang manfaat. Jangan sampai kita sekali menjadi manusia tidak pernah berubah jadi yang lain. Lalu kita tidak bermanfaat, rugikan. Saya beberapa waktu yang lalu sedikit tertegun ketika dalam satu forum itu orang-orang di dalam satu forum itu ditawarkan apakah nanti di bulan puasa kita adakan buka bersama ataukah tidak di sebuah kantor. Lalu semuanya sepakat
masing-masing sibuk di rumah masing-masing, ada buka bersama ini karena kita ada buka bersama di kantor, akibatnya kita tidak bisa berperan di masyarakat. Nah, karena takut sama regulasi, karena birokrasi, nanti kita berangkat hanya pada saat buka, saya bisa buka balik, boro-boro kok bisa tarawih bareng. Saya bilang kalau berangkat hanya mumpan mangan, pada ayam mau. Ya. Jadi kalau kita makan cuma apa ya, angkat cuma kali ini kalau habis makan bilang balik, ya buru-buru sholat tarawih bersama, kadang-kadang maghrib aku nang rumah bela. Nah, kalau cuma begitu dari ini segala macam, ya sebaiknya tidak dilaksanakan. Tak pikir-pikir, ya juga. Jadi kelihatannya diajak buka bersama kok orang gelem, karena lihat nilai manfaatnya. Ya, buka-buka bersama di kantor itu kadang-kadang begitu problemnya, karena domisilinya kan jauh-jauh, Pak. Kalau kita adakan, kemudian apalagi sampai sholat tarawih bersama, akan pulang jam berapa mereka, terutama yang ibu-ibu misalnya. Maka kemudian, ya, jadi nilai manfaatnya, dan mereka di rumah kebanyakan apalagi kalau para guru kebanyakan punya peran di masyarakat. Oleh karena itu akhirnya tidak beda dengan di masyarakat. Kalau di masyarakat kan buka bersama bagus, sore menjelang ini kita ngaji dulu. Kalau di kantor banyak kan ngaji dulu, tapi yang datang yang ngisi pengajian sama panitianya lainnya belum ada, nanti giliran sudah di radio sudah hampir ini baru datang, habis makan langsung udah ya. Jadi yang persis ayam ya, jadi tapi ayam bisa ada manfaatnya, ya itu telur ya. Nah, ini antara lain, karena itulah maka ini penting menjadi renungan kita. Nah, jadi Nabi kita mengingatkan sesempurna-sempurnanya Islam seorang, atau diantara sempurna Islam seorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Saya malah punya ini, sering juga saya sampaikan di beberapa pengajian, bahwa meninggalkan sesuatu yang tidak berguna itu tujuannya apa? Agar kita menjadi manusia yang bermanfaat. Yang kedua, kalau kita menjadi manusia bermanfaat, itu dekat levelnya dengan ketakwaan. Karena ketakwaan yang dimaksud takwa Allah, itu orang bertakwa kepada Allah itu saya sering mengatakan minimal ada 4 aspek. Orang takwa itu 4 aspek. Kalau saya baca di dalam bukunya Pegangan Hidup, judulnya Pegangan Hidup, yang ditulis oleh Profesor Dr. Yunan Nasution, itu peringkat tertinggi manusia di sisi Allah adalah muttaqin. Pertama adalah muslim, 2 adalah mukmin, 3 adalah muhsin, 4 adalah mukhlis, 5 adalah muttaqin. Kalau mau dijamakkan semua, pertama adalah muslimin, karena tadi muttaqin sih, 2 mukminin, 3 adalah muhsinin. Muhsin itu orang banyak, ya, orang banyak, orang ihsan yang banyak. Kemudian yang keempat mukhlisin, yang kelima adalah muttaqin, yang paling tinggi itu derajatnya. Uslaka mana harus muttaqin itu ini. Bahkan di Al-Quran diterangkan, orang yang paling mulia di sisi, orang yang punya kedudukan istimewa di sisi Allah, itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang banyak simpenannya, simpanan uangnya, bukan orang yang punya tanahnya luas, tanah abang, ya, bukan orang yang tanahnya luas, yang sawahnya banyak, yang rumahnya magrong-magrong, bukan, tapi yang orang yang takwa, yang kualitas ketakwaan sangat luar biasa. Mengapa? Karena takwa itu ada 4 aspek, dan itu pasti bermanfaat. 1, orang takwa itu 1, melaksanakan yang wajib. Semua kewajiban
yang dibebankan atau kewajiban yang ada di pundaknya, yang menjadi kewajiban, syariat menyatakan bahwa ia wajib, ya, maka melaksanakan yang wajib. Dua adalah menyukai atau mencintai yang sunnah. Yang sunnah disukai. Jadi jangan sampai keluar dari mulut seorang muslim, dia ingin bertakwa, dia mungkin saja seorang muslim tapi dia bukan takwa, ada sampai mengatakan sunnah iki ya. Itu menandakan orang takwa itu tidak cukup yang wajib dilaksanakan, yang sunnah disukai. Mengapa Nabi sampai malam-malam bangun, sampai kakinya melepuh, sholat malam, 1 rakaat 2 surat. Kalau kita 4 rakaat 1 surat. Nabi Muhammad 1 rakaat 2 surat. Kalau kita 1 surat 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, itu saja suratnya dipilih yang pendek. Suratnya pendek dibagi 2 rakaat, 3 rakaat aja yang, ya, ini antara lain. Mengapa sampai malam-malam ini? Karena Nabi menyukai yang sunnah. Sunnah itu dalam fikih itu kan ada beberapa terminologi, ada beberapa muradif atau persamaan kata untuk kata sunnah. Sunnah itu adalah kebiasaan Nabi. Sunnah itu kebiasaan Nabi. Walaupun gak wajib, kalau kita lakukan, mengapa kita lakukan? Itu kebiasaan Nabi. Nabi adalah manusia pilihannya Gusti Allah. Manusia yang dicintai oleh Allah. Rasulullah utusan Allah. Maka kita lakukan walaupun itu gak wajib. Itu sunnah. Yang kedua, istilah lain dari sunnah itu kan tatawu. Tatawu itu adalah tambahan. Jadi orang kalau melaksanakan yang wajib tok, berarti dia tidak nambah, tidak meningkat, dia tidak sempurna, kurang sempurna. Dia pas, dia sudah terpenuhi standar, tapi dia belum maksimum, belum optimum. Dia sudah melaksanakan kewajiban, tapi minimal, belum maksimal. Maka disebut tatawu. Kalau orang sudah melaksanakan yang tatawu, dia maksimal dia. Maka orang yang hanya melaksanakan wajib, dia belum takwa karena kelasnya minimal. Itu tatawu. Yang ketiga, istilah lain dalam fikih adalah mandub. Mandub itu apa ya? Jadi mandub itu artinya kelebihan. Jadi apa namanya? Jadi keistimewaan. Jadi kalau orang bisa melaksanakan apa lebih dari wajib, ya, sunnah, itu dia berarti istimewa. Nah, istilah lagi yang terakhir untuk sunnah adalah mustahab. Mustahab itu artinya dari kata ahabba yuhibbu, itu artinya cinta, suka. Mustahab itu tambah suka. Jadi kalau apa namanya lebih disukai, itu mustahab. Jadi kalau kita melakukan sunnah yang wajib, iya kita lakukan. Nah, kalau sunnah tidak hanya wajib, tapi yang sunnah juga dilakoni, dia akan lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang yang hanya wajib. Yang wajib memang kewajiban. Kalau dia tidak laksanakan, dia dosa. Kalau dilaksanakan, bagus. Tetapi belum menjadikan angka peringkatnya naik untuk disukai. Sehingga ia disukai kalau dia melaksanakan yang sunnah, mustahab. Maka amal sunnah itu disebut amal mustahab. Semakin sunnah itu, misalnya 2 rakaat sebelum subuh, misalnya malam, sholat malam, itu semakin bagus. Semakin disukai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, aspek yang kedua adalah menyukai yang sunnah. Jadi kalau sang sunnah saja disukai, jangan sunnah dikerjakan wajib ora, itu bukan, itu salah. Aspek pertama itu yang nomor 1 adalah melaksanakan yang wajib, menyukai yang sunnah. Yang ketiga, tidak mau melaksanakan yang haram, tidak mau karena haram, tidak melaksanakan haram. Yang ketiga, menjauhi yang makruh. Makruh itu dalam bahasa Arab itu dari kata wazannya itu, polanya adalah, wazan itu polanya adalah maf'ul. Maf'ul itu objek. Makruh itu yang dibenci atau yang tidak disukai.
makruh. Dia tidak dosa, tapi tidak disukai. Orang takwa nggak mau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT. Wong tidak disukai kok, walaupun nggak dosa. Kenapa Anda nggak lakukan? Orang tidak disukai Gusti Allah. Nah, tapi kalau ada orang sampai mengatakan, kok Anda lakukan cuma makruh kok nggak haram. Nah, itu berarti belum paham maknanya. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT. Makruh walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak suka, walaupun orang kafir benci. Kariha itu fiilnya, fiil madhi. Kariha, kariha, karihu, karihat, karihata, karihna, karihta, karihtuma, karihtum, karihti, karihtuma, karihtunna, karihtu, karihna. Jadi wahwa karihun, orangnya adalah pelakunya, failnya adalah karihun, orang yang benci, dan yang dibenci adalah wadaka makruhun, wadaka maf'ulun, wadaka makruhun. Maf'ulun kan karena fa'ala, fa'ala yaf'ulu, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altum fa'altum, fa'alti fa'altum fa'altunna, fa'altu fa'alna. Wa huwa fa'ilun wadaka maf'ulun. Kalau kariha wa huwa karihun wadaka makruhun. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai. Yang tidak disukai kok seneng. Sampai bisa ngerokok, orang haram ikian. Orang haram. Lah orang hati-hati ini makruhnya tidak disukai pengeram, orang disenengi ini. Ah, lalu apa bedanya Pak kalau kita menjauhi yang makruh dengan haram? Beda. Menjauhi itu artinya kita berusaha tidak melakukan. Sekali waktu melakukan itu makfu, itu dimaafkan. Namanya sekali waktu. Misal oleh berkat anak petene, anak jengkole. Dalam hadis kan yang disebutkan makruh itu adalah yang misalnya. Lah itu sekali waktu. Sekali waktu. Kita apa namanya? Sekali waktu, bukan menjadi sesuatu yang rutin. Kalau sewaktu-waktu kita melakukan, Allah bisa apa namanya, sesuatu itu tidak disukai tapi makfu, dimaafkan. Istilahnya wajar, Gusti Allah mengerti. Tapi harus terusan, ya wong Gusti Allah orang seneng kok, dia seneng, dia sesuatu yang bertolak-belakang. Maka takwa itu 4 unsur Pak. Jadi kalau kita misalnya hanya melaksanakan yang wajib, menjauhi yang haram, ya tidak melaksanakan yang haram, tapi masih ini, itu belum bertakwa. Mungkin kita muslim, mungkin kita mukmin, tapi belum derajat yang ini. Karena levelnya itu seperti itu, levelnya itu muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin. Nah, mukhlis itu juga tinggi. Imam Ghazali mengatakan semua manusia binasa kecuali, kata Imam Ghazali, ini tak Imam Abdad. Jadi semua orang muslim, semua manusia binasa kecuali yang berilmu. Semua orang yang berilmu pun binasa kecuali orang yang ikhlas. Jadi orang ikhlas itu tinggi sekali, Pak. Nah, semua orang binasa kecuali orang berilmu. Memang orang berilmu keduduk sangat ini eksis. Orang yang punya ilmu itu dia akan eksis. Walaupun kalah pemilihan gubernur, anggar berilmu itu eksis dia. Dia bisa dipakai jadi apa namanya, dewan orang penting di Oxford University misalnya. Karena bisa lah, anggar kalau orang tidak pinter, saya nggak jelas, bagaimana? Nggak mungkin sampai orang sampai London ini. Karena itulah maka berilmu itu penting. Maka di dalam satu pepatah itu kan begitu, al ilmu asmanu minal mal, ilmu itu lebih berharga dari harta. Orang berilmu bisa dari harta. Jadi kalau terbukti bahwa orang berilmu lebih berharta, SDM lebih hebat daripada SDA, sumber daya alam. Contohnya Arab itu semua dunia tahu sumber daya alamnya hebat, petrodollar negara minyak, sehebat teman ya, negara minyak, tapi tidak disebut negara maju.
Nah, tapi negara-negara Eropa, negara Amerika disebut negara maju bukan karena sumber daya alamnya, karena SDM-nya. Arab boleh kaya, tapi tenaga ahlinya yang mengeksploitasi, tenaga yang mengeksplorasi, yang melotasi itu perusahaan itu tenaga ahlinya ngambil dari Eropa. Oleh karena itulah maka di Arab juga ada universitas teknologi, tapi kalau orang kuliah teknologi di Arab, orang tidak geleng-geleng. Tapi kalau orang kuliah teknologi di Eropa, wah luar biasa. Kenapa? Karena ini kita pun orang-orang Indonesia sampai belajar maring Eropa karena kita akui di Eropa pendidikan lebih maju. Karena itu nilai pendidikan itu lebih berharga. Profesor Dr. Abdul Mukti kalau lihat postur, wongnya cilik, Pak, pendek. Malah ketika di Harla NU itu dia bilang saya disuruh berdiri, lalu dia bilang saya sebenarnya berdiri sama duduk sama saja, sama-sama. Iya, kalau orang kan berdiri sama tingginya, duduk sama rendahnya. Kalau saya berdiri dan duduk sama-sama rendahnya. Ya, jadi ya, jadi kalau lihat postur enggak ini, tapi bisa seperti itu kenapa? Karena profesor, dia pandai, dia benar-benar profesor, bukan provokator. Jadi dia benar-benar orang berilmu. Jadi orang berilmu itu, saya ingat sekali ketika jadi dosen itu dia mengatakan, pekerjaan Anda apa? Dosen. Bukunya sadus, uangnya sasen. Jadi apa ya? Jadi kayaknya jadi dosen itu kayak bukunya, yang kayak ilmunya yang banyak. Ini orang hormati. Oleh karena itulah maka manusia itu akan bernilai kalau pertama ilmu, dua beramal, yaitu dia berilmu dan akhlaknya, diamalkan yaitu dengan akhlaknya. Wong punya ilmu tapi gemede, kementus ya tidak ini, atau pinter tapi keblinger ya. Jadi orang itu nilai manusia pada ilmu dan akhlaknya. Bahkan kalau nggak berilmu juga yang dinilai adalah minimal akhlaknya. Cuma akan lebih hebat lagi adalah orang berakhlak dan berilmu. Orang pinter dan baik ya, dia mengamalkan ilmunya. Sebab orang pinter kalau tidak berakhlak juga berbahaya, Pak. Si mending wong bodoh tidak berakhlak. Tapi orang pinter tidak berakhlak itu lebih berbahaya. Sama-sama berbahaya, tapi lebih berbahaya orang pinter tapi tidak berakhlak. Karena orang pinter itu kan ini, kata Anwar Syahid itu kan, demi Allah, yang merusak hutan itu bukan orang hutan, tapi adalah orang pinter, sing keblinger. Demi Allah, yang merusak laut, biota laut itu bukan anjing laut, ya itu anjing laut, tapi adalah manusia yang ini. Oleh karena itulah maka ini kata almarhum Syafi'i Ma'arif itu, bumi itu sangat memadai, sangat mencukupi, memenuhi kebutuhan berjuta-juta manusia, sebanyak manusia. Tapi bumi ini ditambah lagi 2 kali lipat seluas bumi ini, itu tidak akan mampu mencukupi satu orang saja, tetapi rakus. Kembali adalah akhlak, kembali adalah manfaat. Karena itu mari kita ini, jadi manfaat itu ada pada ilmu yang diamalkan ya, sama akhlak kita. Maka dari itu akhlak itu adalah kunci. Ada orang ibadahnya bagus tidak masuk surga ya karena akhlaknya. Ada orang biasa-biasa saja tapi masuk surga ya akhlak. Karena itulah maka manfaat ini sangat penting. Berakhlak itu adalah bagaimana dia menjaga harmonisasi dengan pasangan hidup, menjaga harmonisasi dengan keluarga, menjaga harmonisasi dengan lingkungan, menjaga harmonisasi dengan Tuhan, dengan penguasa alam, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menjaga harmonisasi dengan ini semuanya
kita dengan negara, dengan apa dan lain-lain. Itu antara lain. Itu namanya berakhlak. Mulanya ada ada berakhlak di perjalanan, berakhlak di rumah dengan keluarga dan lain-lain, ada sopan santun jalan dan lain-lain. Itu adalah berakhlak. Ketika manusia berakhlak, maka dia dengan sendirinya bermanfaat. Inilah yang disebut kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Mari kita sibukkan ini. Saya baca di di medsos, bagus sekali tulisan Ketua PDM Kabupaten Tegal. Jadi tip hidup tenang. Tip hidup tenang. Jadi bagaimana kita pengen hidup tenang, Pak? Itu satu, jangan lihat sesuatu yang tidak perlu dilihat. Jangan dengar sesuatu yang tidak perlu didengar. Seringnya kadang-kadang kita berbuat tidak manfaat, Pak. Karena kadang-kadang seneng deleng sesuatu sing ora perlu dideleng. Seneng ngrungokna sesuatu sing ora perlu dirungokna. Dan tidak berbicara sesuatu yang tidak perlu dibicarakan. Orang banyak bicara, Pak, yang tidak berguna, itu mengurangi wibawa. Pembicara saja pidato, walaupun ilmunya banyak, tapi ngomong kedawan, tidak wibawa. Malah mustamiinnya itu macam-macam. Lampu disetel dimatikan segala macam, biarpet, ana sing dolanan kipas angin, ya segala macam. Ada sing moni waladud amin sunemen ya. Amin ya. Nah, malah kadang-kadang orang dong ora apa moni amin segala macam. Nah, itu menimbulkan kegelisahan. Ya. Orang berbicara terus diulang-ulang itu kurang wibawa. Jadi berbicara seperlunya. Maka kunci hidup tenang, ya. Orang tenang itu adalah satu, jangan berbicara jika tidak perlu, untuk hal-hal yang tidak perlu dibicarakan. Jangan lihat sesuatu yang tidak perlu dilihat. Jangan dengar sesuatu yang tidak perlu didengar. Jadi berbuatlah seperlunya, sekedarnya. Seperti garam. Seperlunya. Keluian ya orang apik. Jadi itu seperti garam. Ini antara lain, Bapak hormati. Ini tentang menyibukkan diri. Hadis yang ke-12. Yang akan datang, kita akan masuk ke hadis 13. Sebelum ke hadis 13, karena ini mau menyambut Ramadan, saya akan gunakan untuk barangkali dari bapak-bapak ada yang hendak menyampaikan pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan puasa. Jangan sampai kita terangkan puasa dan wis puasa. Ya. Jadi kader-kader saiki agar pada saat kita menjalankan ibadah puasa wis ora kader mani. Terutama yang berkaitan dengan puasa, karena tinggal menghitung hari. Malam Sabtu yang akan datang kita sudah tarawih. Nah, ada dua kemungkinan kalau tidak bertanya. Sudah paham? Ya. Begini Bapak, puasa itu sesuai perintah Al-Quran surat Al-Baqarah itu adalah kepada orang-orang mukmin. Jadi selama kita orang mukmin, mengaku orang mukmin, wajib dia puasa. Syarat dan ketentuan berlaku. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Nanti ada yang dikecualikan, yaitu wanita yang sedang haid dan lain-lain misalnya. Jadi selama kita mukmin itu wajib puasa, kecuali tadi syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ada orang-orang yang tidak puasa
boleh tidak puasa, yaitu karena tidak mukmin. Jadi segala macam. Jadi kita jangan marah kalau ada orang puasa. Tapi kalau mukmin dia wajib puasa, kecuali syarat yang berlaku, misalnya kalau haid itu. Nah, wong puasa orang puasa, wong mukmin orang puasa, padahal wong lanang. Si syarat apa dia? Syarat itu kan halangan ya ora apa ya ora, misalnya. Antara lain. Jadi itu adalah seruannya orang mukmin. Orang mukmin dia akan menyambut dengan baik. Orang sukacita. Ciri-ciri orang mukmin dia bulan Ramadan dia senang. Dan menyambut Ramadan itu sangat bagus, Pak. Apakah dengan banner, apakah dengan apa ya kita menyampaikan ini kalau karena apa? Dengan ucapan-ucapan selamat datang itu juga akan membawa kepada hati kita masing-masing. Jadi kalau banyak ucapan-ucapan itu ikut terbawa, hati kita ikut berak, hati kita ikut senang hawanya. Maka bagus itu kalau mau puasa ada tulisan di spanduk ahlan wa marhaban ya Ramadan, atau marhaban ya Ramadan, atau ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan Ramadan. Karena Ramadan ini tamu agung, seruannya kepada orang mukmin. Yang kedua, puasa ini bukan barang baru. Puasa ini bukan barang baru. Kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan puasa Nabi Musa itu 40 hari. Apakah dewek 40 nabi sore-sore nang radio terus. Ya. Jadi puasa itu bukan barang baru. Yang membedakan umat Islam, Allah juga mewajibkan pada umat Islam untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Yang membedakan puasa Ramadan kita, ya, kita juga menahan lapar dan haus, tapi tidak itu toh. Kalau yang dulu yang namanya puasa itu ya menahan lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum. Maka kalau kita puasa nanti hanya tidak makan dan tidak minum, hanya itu saja, tidak plus, yaitu namanya puasa purba. Jadi kalau kita berpuasa Ramadan lalu hanya tidak makan, tidak minum, itu puasanya tidak batal, tapi pahalanya batal. Praktis kita tidak meraih derajat takwa, tidak apa. Karena kita itu puasa purba, puasa sejak zaman dulu orang sudah begitu, bahkan puasanya lama. Kalau zamannya Nabi Musa puasa 40 hari. Itu bahkan kalau orang-orang yang kanuragan yang ingin mendapatkan kesaktian, itu puasanya sampai berbulan-bulan, kadang-kadang sampai 2 bulan demi sebuah kesaktian. Iya, pacok orang mempan. Ya misalnya. Oleh karena itu kalau kita, jadi yang membedakan puasa kita dengan puasa orang dulu itu, puasanya tidak makan, tidak minum, di samping tidak makan, tidak minum, orang mukmin itu adalah menahan dari hawa nafsu, menahan diri dari kemaksiatan dan lain-lain. Nah, puasa kita adalah tujuannya yang berbeda. Tujuan orang berpuasa pada zaman dulu itu bermacam-macam. Ada untuk kesaktian, ada untuk pengasihan, ada untuk menolak bala supaya bencana ini. Dia memahami ini supaya puasa tirakat, supaya alam bersahabat, supaya orang banjir dan lain-lain. Puasa oleh jodoh dan lain-lain. Kalau puasa kita itulah alakum tatakun, supaya takwa, supaya kita mulia di sisi Allah SWT. Karena itu puasa harus plus, bukan kita tidak makan tidak minum, bukan kita kemudian makan dan minum, bukan, tetap tidak makan tidak minum, tetapi tidak hanya itu saja. Maka kata Nabi, kalau puasa itu, puasanya orang bertakwa adalah, kata Nabi, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhibi wal ma'thami. Jika kamu puasa, ini puasanya orang takwa, puasanya orang muslim, puasa tidak purba. Jika kamu puasa, hendaknya berpuasa pula. Berpuasa pula berarti tidak makan tidak minum, iya. Tetapi tidak hanya tidak makan tidak minum, hendaknya berpuasa pula. Sam'uka pendengaranmu, hendaknya berpuasa pula penglihatanmu, matamu. Terus walisanuka, dan berpuasa pula hendaknya lisanmu. Hadis ini diriwayatkan pada zaman dulu ketika belum era digital. Nabi bersabda pada zaman sekarang, ini ditambahi.
Ya, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka wa digitaluka anil kadibi wal basabi. Jadi ini karena sekarang kalau zaman dulu kan salamatul insan fi lisan. Keselamatan manusia tergantung menjaga lisan. Sekarang kan tidak hanya menjaga lisan, menjaga jari-jari. Jari-jari ini sekarang penting sekali untuk dijaga. Tidak hanya dari berita-berita yang tidak penting, tapi juga dari hidup hemat. Agar orang bisa menahan diri. Wong wadon ora kena weruh sopi. Ora kena weruh la syada, ora kena weruh segala macam. Ya. Gatel hawane. Ya, gatel hawane gatel. Weruh agama apa ndeleng-ndeleng tok ora pan toko. Jumbulen kayong ismura ana promone. Tol. Ya, segala macam. Ya, bebas ongkir, free ongkir. Apalagi tahu harga yang toko sama ini ya. Kira murah nemen, ngomong mesti kentong. Di situ ada tulisannya persediaan hanya 3 8 nggih. Wong wis kecandak wong liya. Duit lu gune lagi ke orang patiain tapi ki barangnya sacuwil. Ya. Ayo toko padahal di kadang-kadang orang-orang sekarang itu banyak beli baju nang lemari be isiake sing tuh durung denggo, parake si nempel. Jadi di lemari itu banyak pakaian-pakaian yang masih nang ana bungkus ana merek ke. Tuku maning kok. Itu orang-orang sekarang, orang lanang orang wadon. Kecuali tas spesial wong wadon. Kalau ibu tas itu ya padahal tangannya sing denggo ya salah siji orang digawa tapi heran nang lemari akeh nemen ya. Padahal yang dipakai salah satu apa nang kanan apa nang kiwa ya. Tapi nang lemari akeh nemen Pak, sing coklat, sing ireng, sing putih, sing abu-abu, sing ukuran jumbo, sing ukuran ini gue maring iya ngone sing ana pernik-pernik ke sing polos ya. Sing ana pitane ana kembange sing laka tutupe sing ana tutupe ya sing ya. Ini antara lain. Oleh karena itulah maka ini sebenarnya kan kalau kita ngikuti pandangan agama, syariat agama itu kan orang itu kan akan selamat, akan bagus hidup itu kalau ngikuti need, ngikuti kebutuhan, bukan ngikuti ngikuti hawa nafsu. Kalau orang sesuatu beli sesuatu sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan, sebenarnya bagus. Cuma kadang-kadang orang sesuai keinginan, ya sepatu, ya sing lawas-lawas orang dibuang, sing anyar durung denggo kabeh ya wis umay sini sepatu tok padahal misalnya padahal wis pensiun misalnya ya kadang ya ini antara lain karena itulah maka ini ya, apalagi yang belum pensiun. Nah ini kadang-kadang kita ini baru kaki itu kebutuhan kaki, kebutuhan kepala apalagi ya, dan lain ya memang kadang-kadang etika hidup masyarakat kepala seperti kayak peci kalau 2 siji kan uang kadang-kadang nyatain maning-maning ngaku kadang-kadang faktor itu juga ada ya masyarakat juga begitu sih ya padahal kan pati-pati denggo terus ya mesti sudah dibersihkan cuma kadang-kadang ada barang yang memang sulit dibersihkan seperti peci sehingga kemudian dia punya beberapa supaya pada saat ini antara lain saya kira itu Bapak-bapak mari kita sama-sama simak bersama-sama, camkan baik-baik nasihat Nabi yaitu khairun nas anfa'ul linnas, dan itu yang akan kita nanti upayakan di bulan puasa. Kita berpuasa itu tidak hanya berlapar-lapar berhaus, mari kita banyak beramal karena nilai puasa kita itu adalah pada amal-amalnya agar kita meraih derajat takwa. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan bisa menikmati Ramadan tahun 1446 Hijriah dengan sebaik-baiknya dan kita semua
akan tergolong la'alakum tattaqun. Mohon maaf atas segala kurangan. Lau minkum nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.